kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan proyek akhir yang telah kami buat, yaitu website sistem pemesanan tiket bioskop online. Jadi website ini kami buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya Lutfiatun Hafizah dengan NIM 240604040. Dan saya Dodi Sabandi dengan NIM 240604033. Dan saya Nala Fitriani dengan NIM 240604047. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan proyek yang telah kami buat. Udah. Baik teman-teman, sebelum kami masuk pada inti penjelasan proyek yang kami buat, saya akan menyebutkan beberapa materi yang akan kami jelaskan itu. Yang pertama adalah latar belakang, tujuan aplikasi, teknologi yang digunakan, desain sistem, lalu ada juga demo aplikasi serta kendala dan kesimpulannya. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu latar belakang. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang dari tujuan pemesanan tiket bioskop online. Saat menonton film di bioskop merupakan hiburan yang sangat diminati. Namun, saat pembelian tiket secara manual, di loket seringkali memicu antrean panjang dan beresiko. Untuk mengatasi masalah tersebut, website pemesanan tiket bioskop online ini dikembangkan agar calon penonton dapat mengecek jadwal yang lebih tepat secara real time dan bertransaksi secara digital dengan mudah. Sistem ini dibangun menggunakan framework Laravel 13 untuk menjamin performa website yang cepat, keamanan transaksi yang kuat, serta kestabilan sistem saat menangani lonjakan trafik pengunjung pada masa pemutaran film populer. Website pemesanan tiket bioskop ini dibangun menggunakan kombinasi teknologi modern yang berfokus pada kecepatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna. Di sisi backend, Laravel 13 berbasis PHP bertindak sebagai motor utama untuk mengelola logika bisnis, keamanan transaksi, dan pembagian hak akses. Data pengguna, jadwal film, serta status kursi disimpan secara struktur. Menggunakan database MySQL untuk antarmuka pengguna, kombinasi HTML dan Tailwind dan Livewire. Sistem ini digerakkan oleh dua aktor utama dalam use case diagram, yaitu pelanggan yang bertugas mengecek jadwal, memesan kursi, dan membayar tiket, serta admin yang memegang kendali penuh atas manajemen data film, jadwal tayang, studio, hingga pemantauan laporan penjualan. Seluruh data dari aktivitas tersebut saling terhubung dalam IRD yang berpusat pada relasi transaksional. Satu akun user dapat melakukan banyak booking. Setiap booking terikat pada satu show times, jadwal tayang spesifik, dan dapat mengamankan beberapa nomor saat sekaligus. Satu film dan satu studio dapat didistribusikan ke dalam banyak show times yang berbeda. Hubungan logis IRD tersebut diimplementasikan ke dalam struktur database melalui tabel-tabel ramping. Tabel user menyimpan kredensial dan aktor. Tabel MOIS menyimpan informasi dasar bioskop. Sementara tabel showtimes menjadi jembatan yang menentukan kapan film diputar, di studio mana, dan di berapa harga tiket. Terakhir, tabel booking mencatat total bayar beserta status pembayaran, yang mendetailkan nomor kursi yang dipilih pada tabel SIADS. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur yang ada pada website kami. Yang pertama ada fitur dashboard. Pada fitur dashboard ini ada ringkasan harian dan slide daftar film. Halaman utama ini dirancang khusus untuk memberikan overview instan kepada admin atau pengguna mengenai performa harian sistem. Bisa kita lihat bersama di bagian atas terdapat 4 metrik
utama yang diperbarui secara real time. Yang pertama ada total booking. Total booking ini menunjukkan jumlah transaksi yang sedang atau telah diproses hari ini, yaitu sebanyak 13 booking. Yang kedua ada tiket terjual. Tiket terjual sebanyak 11 tiket berhasil, baik secara fisik maupun sistem. Yang ketiga ada pendapatan. Pendapatan ini langsung mengakumulasi omset hari ini sebanyak 650.000. Yang terakhir ada pengguna baru, yaitu memantau pertumbuhan akun baru hari ini. Tepat di bawah ringkasan ini kami menyertakan fitur daftar film berbentuk slide. Fitur ini mempermudah pencarian visual film terbaru yang sedang atau akan tayang, seperti Zootopia 2, Avatar Fire and Ash, Bila Esok Ibu Tiada, Spider-Man, dan lain-lain. Lengkap dengan genre, durasi, dan tahun rilisnya. Pengguna cukup menggeser ke kanan atau ke kiri untuk melihat seluruh koneksi film. Yang kedua, kita lanjut ke fitur movies. Oke, pada fitur movies ini kami menampilkan halaman dan desain bersih dan fungsional agar admin dapat mengelola daftar film dengan cepat dan efisien. Fitur utamanya meliputi tombol ADD Movie. Di sebelah kiri atas terdapat tombol akses cepat bagi admin untuk menambahkan judul film baru ke dalam sistem hanya dengan satu klik. Lalu ada juga struktur data film yang lain. Semua film terdaftar akan ditampilkan dalam bentuk tabel yang rapi. Informasi yang dimuat sangat detail, mulai dari nomor urut, poster mini film, judul, genre, tahun rilis, durasi, hingga informasi kapan data tersebut dibuat. Lalu ada juga tombol aksi. Di kolom paling kanan terdapat tombol aksi 3 dot. Untuk setiap baris film, tombol ini berfungsi untuk melakukan aksi lanjutan seperti mengubah detail film atau edit, atau menghapus film dari daftar atau delete. Dengan kombinasi visual dashboard yang informatif dan manajemen data belakang layar yang rapi seperti ini, sistem pemesanan tiket bioskop online kami tidak hanya ramah bagi pengguna, tetapi juga sangat mudah dikelola oleh admin. Baik, di sini saya akan menjelaskan fitur kelola showtime atau jadwal tayang. Mari kita masuk ke fitur utama, kelola showtime. Halaman ini berfungsi sebagai pusat kendali untuk seluruh jadwal pemutaran film di bioskop Anda. Di sini, admin dapat dengan mudah memantau judul film yang aktif seperti Toy Story 5 atau Avatar, nama jaringan di bioskop Cinema 21 atau Grand XX1, nomor studi penayangan, waktu tayang presisi lengkap dengan tanggal dan jam, harga tiket yang bervariasi sesuai waktu pemutaran. Admin juga dapat menambahkan jadwal baru dengan sekali klik melalui tombol ADD Showtime yang ada di bagian atas tabel. Fitur ini menjamin fleksibilitas tinggi jika bioskop ingin merespons permintaan pasar yang fluktuatif. Yang ketiga, fitur kelola kursi, seat management. Berpindah ke aspek operasional yang tak kalah krusial. Kelola kursi seat. Setelah jadwal ditayang ditetapkan, admin perlu memantau atau menyesuaikan ketersediaan kapasitas ruang teater. Sistem kami menggunakan representasi denah visual berbasis baris dan kolom. Setiap kotak kursi memiliki indikator warna. Label merah bertulis terisi, memberikan sinyal instan bahwa kursi tersebut sudah dipesan oleh penonton.
Label abu-abu bertuliskan tersedia, menandakan kursi masih kosong dan siap dibeli. Untuk mempermudah manajemen darurat atau perubahan teknis di lapangan, admin dapat mengubah status kursi ini secara instan hanya dengan mengklik kotak kursi yang diinginkan. Yang keempat, alur integrasi sistem. Bagaimana kedua sistem ini bekerja secara harmonis? Alurnya sangat sederhana tetapi kokoh. Pertama, admin mendaftarkan film dan jam tayang pada menu Show Time, atau kedua, sistem akan langsung membuat replika data denah studio yang dialokasikan di menu Sheet. Terakhir, saat penonton bertransaksi dari sisi pengguna, sistem secara otomatis mengubah status kursi yang dipilih menjadi terisi tanpa jeda waktu atau real time. Integrasi otomatis ini mencegah terjadinya pemesanan ganda, double booking, dan memudahkan pelacakan okupansi studio. Di sini saya akan menjelaskan fitur booking. Ya, mari kita mulai dari alur pengguna saat ingin menonton film, yaitu pada fitur pemesanan tiket online. Di halaman ini, pengguna disuguhkan antarmuka yang sangat bersih dan mudah dipahami. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memilih jadwal tayang pada drop-down pilih jadwal film. Setelah jadwal dipilih, sistem akan memuat denah kursi interaktif di area kosong ini secara dinamis. Dan pengguna bisa langsung mengklik kursi mana saja yang masih kosong dan ingin mereka duduki. Di bagian bawah, sistem secara otomatis akan menghitung jumlah kursi yang dipilih beserta total harganya secara real time. Jika pilihan sudah sesuai, pengguna cukup mengklik tombol hijau atau konfirmasi dan pesan tiket. Untuk melanjutkan ke proses pembayaran, fitur ini kami rancang agar proses transaksi terasa instan dan bebas ribet bagi pelanggan. Nah, setelah pengguna melakukan pemesanan dan melakukan pembayaran, bagaimana sistem mencatat dan memproses transaksi tersebut? Disinilah fitur kedua berperan. Monitoring transaksi dan pembayaran payments. Nah, ini adalah halaman payments atau manajemen transaksi. Halaman ini berfungsi sebagai pusat kontrol bagi admin atau pemilik bioskop untuk memantau status keuangan yang masuk. Di sini kita disajikan data analitik sederhana yang ringkas dan inovatif, menampilkan keseluruhan transaksi yang pernah masuk dalam sistem. Saat ini tercatat ada 13 transaksi. Lunas menunjukkan transaksi yang pembayarannya sudah terverifikasi sukses. Semua 13 transaksi berstatus lunas. Menunggu diproses dan gagal. Metrik ini membantu admin memantau jika ada pembayaran yang masih menggantung atau bermasalah secara real time tanpa harus mengecek mutasi bank manual satu persatu. Dengan adanya dashboard monitoring ini, operasional bioskop dapat berjalan lebih transparan dan meminimalkan kesalahan pencatatan keuangan. Dan untuk kesimpulannya, integrasi antara pemesanan tiket interaktif dan pelacakan pembayaran yang di sistem ini memastikan pengalaman pengguna yang lancar, sekaligus memberikan kemudahan kontrol penuh bagi pihak manajemen dan bioskop. Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pengembangan website pemesanan tiket bioskop online berbasis Laravel 13 ini. Yang pertama, penanganan double booking saat traffic tinggi. Nah, menjamin sistem tidak mengalami bentrokan data ketika ratusan pengguna mencoba memilih dan membayar nomor kursi yang sama persis secara bersamaan pada pemutaran film populer. Yang kedua, sinkronisasi data kursi secara real time. Memastikan visualisasi ketersediaan kursi di sisi pengguna selalu terbarui secara instan tiap detik tanpa membebani kinerja server secara berlebihan. Yang ketiga, kendala integrasi payment gateway. Menangani jeda waktu atau delay. Notifikasi pembayaran dari pihak ketiga agar status kursi tetap terkunci, aman, dan e-tiket tidak gagal diterbitkan setelah pengguna membayar. Yang keempat, adaptasi teknologi framework terbaru. Menyesuaikan arsitektur kode dengan pembaruan fitur keamanan dan penanganan antrean atau QoE
yang baru dirilis pada Laravel 13 agar berjalan optimal dengan versi PHP terkini. Oke, terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari pengembangan website ini adalah berhasilnya transformasi sistem pembelian tiket bioskop konvensional menjadi platform digital yang praktis, aman, dan efisien. Melalui integrasi visual, pemilihan kursi secara real-time, dan sistem pembayaran otomatis, platform ini mampu mempermudah calon penonton sekaligus mengotomatisasi manajemen data bioskop. Pemanfaatan Laravel 13 terbukti menjadi fondasi yang tepat karena menghasilkan sistem yang andal, aman dalam menjaga data transaksi, serta tetap stabil saat menghadapi kendala lonjakan trafik pengunjung pada masa pemutaran film populer. Audio Jungle.